Halo teman-teman semuanya, semoga tetap sehat ya. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengukuran tanda-tanda vital pada pasien. Tetapi kita akan mulai dengan membahas tentang pengukuran suhu tubuh. Saat melakukan pengkajian kondisi pasien dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah anamnesa atau menanyakan secara langsung kondisi pasien dan melakukan pengukuran tanda-tanda vital atau langsung dengan melakukan pemeriksaan fisik. Untuk pengukuran tanda-tanda vital terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, pengukuran tekanan darah pasien, pengukuran suhu tubuh pasien, pengukuran pernafasan pasien, pengukuran detak nadi, dan mengkaji skala nyeri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang termoregulasi. Suhu tubuh diatur oleh hipotalamus yang terletak di antara dua hemisfer otak. Pada kondisi penurunan suhu lingkungan akan mengaktifkan pemanas di otak. Sedangkan ketika terjadi peningkatan suhu tubuh akan mematikan sistem pemanas. Hipotalamus anterior mengatur kehilangan panas, sedangkan hipotalamus posterior mengatur produksi panas. Ketika hipotalamus mendeteksi bahwa suhu tubuh terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka tubuh akan memulai mekanisme penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Ketika suhu tubuh terlalu tinggi, tubuh akan melakukan mekanisme yaitu vasodilatasi pembuluh darah. Kedua, pendinginan evaporatif melalui keringat. Ketiga, penurunan produksi panas. Ketika tubuh terlalu dingin, sistem kontrol di hipotalamus akan melakukan mekanisme yang pertama, pileoreaction. Kedua, vasokonstriksi. Ketiga, menggigil. Ketika otot juga menerima stimulus dari hipotalamus. Ketika suhu tubuh tidak normal, lebih tinggi atau lebih rendah, tubuh mempunyai mekanisme tersendiri untuk tetap mempertahankan suhu yang aman bagi tubuh. Yang pertama adalah vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dengan menghambat fungsi dari hipotalamus posterior. Dengan pelebaran pembuluh darah, proses pengeluaran panas dari tubuh akan lebih cepat. Yang kedua adalah berkeringat. Kelenjar ekrin di bawah kulit akan mengeluarkan cairan berisi air dan ion melalui kelenjar keringat sehingga terjadi proses evaporasi. Dan ketika tubuh kedinginan, hipotalamus juga akan berusaha mempertahankan suhu tubuh dengan melakukan berbagai cara. Yang pertama adalah piloreaction. Jadi, otot-otot pili di bawah kulit akan berkontraksi dan mengangkat folikel rambut berdiri tegak sehingga suhu tubuh tidak akan keluar ke lingkungan. Inilah yang membuat kita merasa merinding saat kedinginan. Itu adalah proses wajar dari dalam tubuh untuk tetap mempertahankan suhu tubuh hangat. Yang kedua adalah vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Sama fungsinya untuk tetap mempertahankan suhu tubuh hangat. Ketiga adalah menggigil. Ketika hipotalamus mengirimkan stimulus kepada otot untuk mempertahankan hangat. Pemeriksaan suhu tubuh digunakan untuk melihat kondisi tubuh mempertahankan panas dan melihat kondisi pasien untuk menentukan diagnosis penyakit yang diderita. Suhu tubuh normal berada pada rentan 36,5 derajat Celcius sampai 37,8 derajat Celcius atau 96,6 derajat Fahrenheit sampai 100,7 derajat Fahrenheit. Tubuh harus mempertahankan kondisi normal ini agar jaringan dan sel dapat berfungsi dengan baik. Peningkatan suhu tubuh disebut hipertermi atau ketika seseorang mengalami peningkatan suhu tubuh lebih dari 37,8 derajat Celcius melalui pemeriksaan aksila atau 38,8 derajat Celcius melalui pemeriksaan dari rektal. Sedangkan kondisi suhu tubuh kurang dari 36,5 derajat Celcius disebut dengan hipotermia.
Kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan suhu tubuh? Karena suhu tubuh dapat mendeteksi jenis infeksi yang dialami, apakah disebabkan oleh bakteri atau virus. Kisaran suhu tubuh demam akibat bakteri adalah pada rentan 37,5 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius. Sedangkan peningkatan suhu tubuh yang dialami oleh pasien yang mengalami demam karena virus berkisar lebih dari 39 derajat Celcius. Namun, untuk memastikan jenis penyakit yang diderita, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium yang lengkap untuk melihat kondisi sebenarnya di dalam tubuh. Untuk pemeriksaan suhu tubuh yang cepat dapat dilakukan dengan melakukan palpasi atau sentuhan langsung pada tubuh dengan punggung tangan. Contohnya seperti ini. Tapi pemeriksaan ini memang kurang akurat. Lebih akurat lagi bila menggunakan alat pengukur suhu atau termometer. Ada banyak jenis-jenis termometer. Yang paling umum digunakan yang pertama adalah termometer air raksa, termometer digital, atau termometer sensor yang sedang populer saat ini atau termogan. Nah, ini adalah jenis termometer digital yang sering digunakan. Kita harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara menggunakannya. Jangan sampai kita salah menggunakan sehingga pengukuran tidak akurat atau termometer yang cepat rusak. Termometer jenis digital ini bisa diletakkan pada 3 area pengukuran. Yang pertama di aksila atau ketiak, kedua di oral atau mulut, ketiga di anus atau dubur. Untuk memakai termometer, kita cukup menekan tombol power pada termometer dan muncul angka 37 derajat Celcius, berarti termometer siap digunakan. Ketika selesai pengukuran, akan terdengar bunyi bip sebanyak 3 kali. Ambil termometer dan baca hasilnya. Nah, termometer ini akan mati secara otomatis setelah 30 menit pemakaian atau 3 menit jika tidak dipakai. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran suhu tubuh yang benar. Pastikan ketiak dalam kondisi kering. Letakkan prob termometer pada tengah ketiak dengan sudut 35-45 derajat. Kedua adalah pemeriksaan melalui anus atau rektal. Digunakan untuk anak yang tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan pada area aksila atau oral. Sebelum memakai, kita perlu melumasi ujung termometer dengan jeli berbasis air dengan panjang kurang lebih 1,3 cm. Masukkan secara perlahan dan segera tarik termometer jika sudah terdengar bunyi bip. Termometer wajib didesinfektan setelah digunakan. Yang ketiga adalah melalui oral atau mulut. Digunakan untuk anak usia lebih dari 4 tahun. Letakkan ujung prob termometer pada area di bawah lidah dan katupkan mulut selama proses pemeriksaan. Segera ambil termometer setelah terdengar bunyi bip. Pastikan termometer menyentuh kulit saat melakukan pemeriksaan. Jadi, bila pasien menggunakan baju yang tebal, hasilnya tidak akan akurat karena prob ini mendeteksi panas tubuh dari kulit pasien, bukan dari lapisan kain. Jangan merendam dengan air untuk membersihkan termometer. Bersihkan termometer dengan kain bersih atau cukup usapkan dengan kapas alkohol dan jangan lupa dikeringkan. Jangan menggunakan benzen, thinner, atau pelarut lainnya. Jangan menggunakan alkohol untuk waktu yang lama atau sengaja merendam termometer dalam air hangat. Jangan juga melakukan pengukuran suhu tubuh bila kita selesai melakukan aktivitas berolahraga atau mandi atau makan atau terlalu banyak mengangkat tangan, karena akan ada perbedaan suhu tubuh dan menjadi tidak akurat. Jangan melakukan pengukuran ketika ketiak dalam kondisi berkeringat karena akan terbaca suhu tubuh yang dingin. Dan jangan juga melakukan pengukuran bila kita terlalu lama berada di bawah selimut karena akan terdeteksi peningkatan suhu tubuh. Nah, itu dia cara melakukan pengukuran suhu tubuh yang benar dan prosedur menggunakan termometer digital ini. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang pengukuran tanda-tanda vital dan kita akan lihat bagaimana prakteknya. Terima kasih sudah menyaksikan video belajar hari ini. Untuk sumber referensi dari materi yang disampaikan bisa dilihat di kolom keterangan pada video ini.
Dukung channel saya ya dengan cara subscribe, like, comment, dan share agar lebih banyak video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.